Dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita dapat meningkatkan ibadah kita menjadi sempurna di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kita awali dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, diri kita masing-masing. Allah kasih kita sehat, panjang umur dalam taat. Allah matikan dalam husnul khatimah. Mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Jalaluddin Ahmad Al-Mahali, Asy-Syaikh Jalaluddin Abdurrahman Asyuyuti wa muassis hadzal masjid. Abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina annallaha yataqasyahum birahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa yu'li darajatihim syai'un lillahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain qala. Bapak jamaah yang mulia, subuh ini kita nggak baca kitab karena pertemuan kita di tahun ini ya, yang terakhir, yang nanti insya Allah kita akan lanjutkan pasca Ramadan. Jadi subuh kali ini adalah tawakupan sementara majelis ta'lim kita, yang nanti Pak Herno tolong ditandain ya, kita sampai bacaan mana. Andai kata nanti habis Ramadan kita masih sehat, panjang umur, kita bisa lanjutkan kembali tafsir kita. Maka ada beberapa yang ingin saya sampaikan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu waktu ketika sedang duduk bersama dengan sahabat, tiba-tiba Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan amin berkali-kali. Amin, amin, amin. Setelah itu sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Sampai kau mengangkat tanganmu dan mengucapkan amin sampai 3 kali. Kata Rasulullah, baru saja tadi Jibril datangi aku. Dan dia mengucapkan beberapa kalimat dan aku mengaminkan. Apa yang diucapkan oleh Jibril ya Rasulullah sampai kau mengaminkan ucapannya? Jibril mengatakan rogima anfu. Sungguh rusak hidungnya. Sungguh dia tidak bisa mencium bau surga. Sampai surga saja sudah tidak tercium wanginya, apalagi masuk ke dalam surga. Jadi ini bahasa kiasan, Pak. Jadi kalau rogima anfun itu bahasa kiasan. Jadi hidungnya itu rusak. Sampai surga saja sudah tidak tercium wanginya. Yang pastinya dia tidak akan masuk ke dalam surga dan menjadi orang yang rugi. Siapa dia ya Rasulullah sampai kau aminkan ucapan Jibril tadi? Ada 3 orang yang akan mengalami kerugian nanti di akhirat. Yang pertama adalah rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Kerugian yang paling rugi adalah orang yang apabila namaku disebut di hadapannya, falam yusalli alayya, dan kemudian dia tidak mau bersolawat kepada aku. Ini adalah orang yang rugi. Orang yang tidak bisa mencium bau surga.
Zukirtu indahu falam yusalli alayya. Ketika namaku disebutkan di hadapannya dan dia tidak mau berselawat kepada aku. Padahal Quran jelas itu, Pak. Dalam salah satu ayat Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Malaikat saja diperintahkan berselawat kepada Nabi dan Allah pun berselawat kepada Nabi. Innallaha yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat kepada Nabi, wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan malaikat pun ikut juga berselawat kepada Nabi, maka kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi. Maka rugi orang-orang yang apabila namaku disebut di hadapannya dan dia tidak mau berselawat kepada aku. Nah, di sini coba Pak ulama menafsirkan arti selawat Allah kepada Nabi, arti selawat malaikat kepada Nabi, dan arti selawat manusia kepada manusia. Kalau Allah berselawat kepada Nabi diartikan oleh ulama adalah rahmat yang begitu besarnya ditumpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepanjang waktu, sepanjang masa Allah terus menumpahkan kasih sayangnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sempurna Nabi menjadi manusia karena kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam satu statementnya, Pak, la yadkhulal jannah rajulun bi amalih. Ini tingginya kasih sayang dan rahmat Allah sampai Nabi mengatakan la yadkhulal jannah rajulun bi amalihi. Lan itu abada selamanya. Selamanya tidak akan masuk surga seseorang itu dengan amal-amal ibadahnya. Kita enggak akan masuk surga dengan karena sebab puasa kita. Kita tidak akan masuk surga karena sholat kita, karena haji kita. Bayangkan Nabi mengatakan bahwa seluruh ibadah dan rangkaian ibadah yang kita lakukan bukan karena itu kita masuk ke dalam surga. Ya, sahabat kaget, wala inta ya Rasulullah. Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Wala anak, walaupun aku. Yang bagaimana kita tahu sholatnya Nabi, Pak, sampai bengkak kakinya karena terlalu lama berdiri. Bukan karena itu Nabi masuk ke dalam surga. Illa, kata Nabi, kecuali ayyataghammadani Allah birahmatihi wa fadlih. Kecuali aku karena masuk surga karena kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang membuat manusia bisa masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Di mana di bulan Ramadan ini Allah tumpahkan rahmat yang begitu besar. Raihlah rahmat Allah dengan sebanyak-banyaknya tadi. Karena dengan rahmat Allah itulah manusia bisa masuk ke dalam surga. Kalau hitungan ibadah yang kita lakukan, kemudian kita mengharap masuk ke dalam surga, enggak seimbang dengan kenikmatan yang sudah Allah tumpahkan. Berapa lama kita sholat? Berapa lama kita puasa? Kita puasa hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Kita sholat 5 waktu hanya berapa menit. Nggak hitungan sampai 1 jam kita sholat. Tapi kasih sayang Allah, rahmat Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak sebanding. Udara yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini kita masih sehat. Belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain sampai Nabi Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kau hitung-hitung nikmat yang sudah aku berikan, kau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sementara sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan masih bisa ada hitungannya, Pak. Tapi kasih sayang Allah, nikmat Allah tidak akan bisa kita hitung. Itu yang membuat kita masuk ke dalam surga karena kasih sayang Allah. Sampai hari ini kita masih bisa ibadah, itu adalah karena rahmat Allah. Nggak ada orang yang mampu untuk bisa ibadah kecuali dia mendapatkan pertolongan dari Allah, rahmat Allah. Kita nggak boleh sombong dengan apa yang kita lakukan dalam ibadah kita. Kita bisa ibadah juga karena kasih sayang Allah. Ini, Pak, yang dimaksud dengan
Allah bersolawat kepada Nabi adalah Allah menumpahkan rahmatnya yang begitu besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan malaikat pun ikut bersolawat kepada Nabi. Diartikan oleh ulama adalah maghfirah, ampunan. Maka di bulan Ramadan itulah yang disebut dengan syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan keampunan. Malaikat sangat respek kepada Nabi, hormat kepada Nabi, sampai mereka minta kepada Allah dengan bersolawat, yang artinya adalah supaya dosa-dosa Nabi diampunkan oleh Allah. Padahal Nabi maksum, Nabi terpelihara, Nabi nggak punya dosa. Kita bisa nggak disolawatkan oleh malaikat? Bisa nggak Pak Herno? Bisa nggak malaikat bersolawat kepada kita? Bisa. Nabi mengatakan orang yang menghatamkan Quran sittuna alfan malakin shalla alaih. Nabi mengatakan orang yang menghatamkan Quran sittuna alfan, ada 60.000 malaikat di langit meminta kepada Allah agar dosa-dosanya diampunkan. Rahmat Allah bisa kita raih di bulan Ramadan. Allah tumpahkan. Rahmat Allah bisa kita raih dengan kasih sayang. Bagaimana ibu kita memberikan kasih sayangnya sepanjang masa. Dan kemudian kita berbakti kepada orang tua kita. Maka rahmat Allah akan turun kepada kita. Ketika kita sayang kepada orang-orang miskin, rahmat Allah akan turun. Maghfirah Allah, ampunan Allah, dengan solawatnya malaikat kepada manusia bisa kita raih dengan cara apa? Khatamin Quran. Itu kata Nabi, orang yang menghatamkan Quran ada 60.000 malaikat bersolawat kepada Nabi. Ini Ramadan biasanya ya, kita rajin baca Quran, Pak. Makanya jadikan barometer ukuran buat kita. Awal Ramadan ini kita jadikan awal mulai kita membaca Al-Quran dan mendawamkan Al-Quran dalam hidup kita. Kalau satu hari 1 juz saja kita baca, 1 bulan kita sudah bisa menghatamkan Quran. Dan sudah ada 60.000 malaikat di langit sana meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampunkan. Ya. Saya punya grup WA pondok dulu. Ya, setiap hari sahabat-sahabat setor 1 juz, 1 juz, 1 juz. Alhamdulillah sudah berjalan hampir setahun. Berarti selama 1 tahun itu alhamdulillah ya sudah 30 kali khatam ya. Kita membaca Al-Quran ya, dan itu kita dawamkan dalam diri kita. Karena Al-Quran adalah tuntunan hidup yang tidak bisa kita lepaskan. Yang kata Nabi, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kau berpegang kepada yang 2 ini, kau tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan hadis Nabi ya. Maka nanti Ramadan mudah-mudahan insya Allah kita bisa ya Pak ya, membaca Al-Quran dan mendawamkan Al-Quran ya. Kalau saya meyakin Pak, jamaah Masjid Al-Ikhwan Masya Allah itu Quran sudah di luar kepala semuanya insya Allah, amin ya, mudah-mudahan ya, betul ya, Al-Quran sudah di luar kepala alhamdulillah. Minimal 1 hari 1 juz lah kita baca ya. Kalau bisa ya 5 juz itu ya. Ya ba'da subuh atau ini ya kita baca ba'da subuh 1 juz sampai fajar ya, sampai jam 6 ya. Kemudian nanti zuhur kita baca lagi 1 juz, asar 1 juz, menjelang maghrib 1 juz, ba'da tarawih 1 juz, 5 juz. Berarti 5 kali 30 berapa itu? Insyaallah. Berapa itu? Ya, 5 kali 30 hari berapa kali khatam kita? Ya, 5 kali khatam ya. Masya Allah, mudah-mudahan itu malaikat di langit akan memintakan ampun kepada Allah buat dosa-dosa kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Artinya solawat manusia kepada manusia adalah doa ya. Kalau Allah tadi apa? Rahmat. Kalau malaikat maghfirah, ampunan. Kalau kita bersolawat kepada Nabi artinya adalah doa.
Jadi kalau Bapak lagi baca sholawat atau apabila nama Nabi disebutkan kemudian kita bersolawat, sama saja kita mendoakan Nabi. Ustadz, kodak Nabi didoakan padahal Nabi maksum terpelihara. Orang yang paling banyak dapat rahmat Allah dan ampunan malaikat meminta kepada Allah dosanya diampunkan, kemudian kita doakan maka doanya kembali buat kita. Kalau Bapak lagi baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu sama saja kita sedang mendoakan Nabi. Yang doa itu nanti kembali kepada kita. Orang yang maksum, orang yang terpelihara, orang yang sudah tidak ada dosa, orang yang dijamin menjadi ahli syurga, kita doakan maka doanya kembali buat kita. Rugi, hidungnya rusak kata Nabi siapa? Orang yang untuk dirinya saja tidak mau berdoa. Itu yang dimaksud dengan selawat manusia kepada manusia. Maka kita bisa sehat hari ini Pak. Doa kita tahun lalu. Ya. Tidak ada kekuatan yang paling dahsyat melainkan dengan kekuatan doa. Mudah-mudahan tinggal berapa hari lagi, besok udah hari Ahad. Kemudian besok lusa hari Senin. Ya, malam Selasa kita sudah taraweh. Nah, kita berdoa subuh ini mudah-mudahan nyampe Pak. Ya. Karena kita nggak pernah tahu waktu kapan kita meninggal dunia. Waktu hidup di dunia, kontrak kita di dunia ini habis kita nggak pernah tahu. Kalau orang ngontrak rumah setahun dia habis sudah tahu. Tapi kontrak hidup kita kepada Allah, kita nggak pernah tahu kapan habisnya. Maka berdoalah. Karena doa itu adalah kekuatan yang bisa menembus dimensi waktu dan tempat. Tidak ada aktivitas kita yang tidak kita sertai dengan doa. Rugi orang-orang yang sombong. Rugi orang-orang yang jumawa. Siapa? Orang yang tidak bersandar kepada Allah dengan doa. Karena tadi kekuatan kita hanya dengan kekuatan doa. Ini yang pertama. Rugi orang-orang yang apabila namaku disebutkan dia tidak mau berselawat kepada aku. Artinya rugi dia tidak mau mendoakan dirinya sendiri. Karena dia seperti orang sombong, seperti orang jumawa, tidak mau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi mengatakan ragima anfu, sungguh sangat rugi, sungguh sangat tidak beruntung. Siapa orang yang rugi dan tidak beruntung ya Rasulullah? Rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfar lahu. Kerugian yang sangat rugi adalah orang yang diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan. Sehat badannya di bulan Ramadan, luang waktunya di bulan Ramadan, tetapi Ramadannya habis, dosa-dosanya belum habis. Siapa orang yang rugi? Yang nanti ketika 1 Syawal, ketika Ramadan sudah meninggalkan bumi ini, ketika Ramadan sudah selesai, ketika Syawal tiba dan takbir sudah dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kata Nabi, apabila malam itu masih ada umat Nabi Muhammad yang punya dosa, itulah umatku yang paling rugi. Ketika Ramadan sudah meninggalkannya dan ketika takbir sudah berkumandang di surau-surau, di langgar, kemudian di masjid takbir sudah dikumandangkan dan ada umatku yang dosanya masih ada, itu adalah umatku yang paling rugi. Dia tidak mau memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya.
Bahkan Quran tidak dia baca di bulan Ramadan. Tarawih dia tinggalkan di bulan Ramadan. Sedekah dia tinggalkan di bulan Ramadan. Di mana di bulan itu Allah lipat gandakan seluruh amal-amal ibadah kita. Sehingga ketika usai Ramadan dosanya belum habis rugi. Sebab apa? Bisa jadi itu adalah Ramadan yang terakhir dalam hidupnya. Dia tidak akan bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Pimpinan masjid kita, Pak, ternyata tahun lalu Ramadan itu yang terakhir dalam hidupnya. Ya. Kita juga nggak tahu ini. Ya. Nyampe saja atau tidak kita nggak pernah bisa memastikan. Apakah nanti hari Selasa kita masih sehat? Apakah malam Selasa kita sudah bisa mulai tarawih? Kita nggak punya kepastian. Tetapi apabila kita mendapatkan Ramadan itu, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Sempurnakanlah ibadah kita di bulan Ramadan. Karena bisa jadi nanti Ramadan yang akan datang adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Ya mudah-mudahan diniatin nih pagi ini Pak, subuh ini. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan ini aku akan jadikan menjadi Ramadan yang terbaik dari seluruh Ramadan-Ramadan yang pernah aku lewati. Dan mudah-mudahan kita bisa meraih malam di mana kalau kita ibadah dicatat oleh Allah seperti kita ibadah 83 tahun. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Inna anzalna fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Ya, mudah-mudahan makanya untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, untuk bisa mendapatkan kesempurnaan Ramadan, pagi ini kita buka hati kita. Kita maafkan semua orang-orang yang pernah menyakiti kita. Kita maafkan orang-orang yang pernah menzalimi kita. Kita luaskan hati kita. Kita sambut Ramadan dengan kelapangan dada. Tidak ada dendam, tidak ada kesal, tidak ada amarah. Ya, termasuk saya ya subuh kali ini. Ya, sebelum kita masuk Ramadan sebagai guru, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Barangkali di dalam saya mengajar banyak sekali kekurangan atau seringkali saya tidak hadir, ya mohon dimaklumi, kadang-kadang badan sehat. Ya kadang-kadang ya ada aja ya penyakit yang datang. Alhamdulillah hari ini bisa sehat walaupun gerimis saya bisa hadir. Oleh karena itu kekurangan saya sebagai manusia, pagi ini saya mohon dibukakan pintu maaf. Dimaafin nggak ini Pak? Alhamdulillah Pak Herno udah dimaafin tuh, ya kan. Kesalahan Bapak yang ngajinya ngantuk tidur juga udah saya maafin Pak, ya kan. Ya. Pokoknya masuk Ramadan kita sudah bersih dari segala kesalahan dan kekhilafan. Dan jadikanlah Ramadan ini menjadi ladang buat kita banyak bersedekah. Jadikanlah Ramadan ini menjadi ladang untuk banyak kita membaca Al-Quran. Jadikanlah Ramadan ini menjadi lokomotif yang akan membawa gerbong-gerbong berikutnya menjadi Ramadan. Ya kadang-kadang ada orang sholatnya atau ibadahnya atau baca Qurannya stuck di bulan Ramadan saja Pak. Habis Ramadan Qurannya ditaruh lagi. Ya, habis Ramadan sholat malamnya ditinggalkan lagi. Sehingga Ramadan itu tertinggal di Ramadan. Harusnya Ramadan itu dijadikan barometer, tolak ukur, lokomotif yang akan membawa Syawal menjadi Ramadan, Zulqa'dah menjadi Ramadan, Zulhijjah menjadi Ramadan, sampai dia bisa bertemu dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Tolak ukur kita adalah Ramadan. Ya alhamdulillah pandemi Covid menjelang Ramadan ini sudah mulai landai. Dan pemerintah sudah mengizinkan kita untuk sholat tarawih. Akan tetapi prokes jangan ditinggalkan, tetap kita jalani. Jangan kita lupa. Dan ini selalu saya tekankan di masjid-masjid saya tempat mengajar, saya katakan awas, belum berakhir pandemi ini. Tapi alhamdulillah menjelang Ramadan ini pemerintah sudah mengizinkan kepada kita untuk sholat tarawih. Ya. Maka mudah-mudahan ini adalah awal habisnya pandemi Covid di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau tahun lalu banyak masjid jin Pak. Tahu masjid jin Pak? Masjidnya gelap Pak. Ya. Tapi ada suara orang sholat di dalamnya Pak. Ya kan? Jadi tahun lalu kita masih ngumpet-ngumpet itu.
Ya, sholat tarawih. Alhamdulillah tahun ini kita sudah bisa leluasa, tetapi tetap dalam batas-batas yang sudah kita harus jaga. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa bertemu dengan Ramadan. Yang terakhir, siapa orang yang paling rugi, yang hidungnya rusak, tidak bisa mencium bau surga? Kata Nabi adalah rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Kerugian yang paling rugi adalah orang-orang yang diberikan kesempatan hidup bersama orang tuanya. Sampai dewasa orang tuanya masih ada, tetapi ternyata dia tidak masuk ke dalam surga ketika meninggal dunia. Jadi orang yang rugi adalah orang-orang yang diberikan waktu kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya. Tapi ketika dia meninggal dunia, dia tidak masuk ke dalam surga. Ini adalah orang yang rugi. Tidak bisa mencium bau surga. Apa? Orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Rugi. Karena ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Dan murkanya Allah pun ada pada murka orang tua. Saya sering Pak dalam ceramah saya sampaikan kadang-kadang anak-anak muda ini dia punya kesempatan hidup bersama orang tuanya. Gurunya, kiainya dia cium tangannya bolak-balik. Tapi orang tuanya tidak diberlakukan seperti itu. Dia hormati itu gurunya. Sampai dia cium tangannya bolak-balik, tetapi orang tua yang melahirkannya, orang tua yang mendoakan, yang mendidiknya, yang lebih dulu hidup bersamanya, ternyata dia tidak perlakukan seperti itu. Maka rugi dia. Hanya menghormati orang lain dibandingkan orang tua. Maka lihat, dan sering saya ceritakan Uwais Al-Qarni. Hanya tabi'in Pak, bukan sahabat, tabi'in. Dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tetapi keinginan untuk bertemu dengan Rasulullah pernah dia lakukan. Dia berangkat ke Yaman. Ternyata dari Yaman dia berangkat ke Madinah, sampai di Madinah Rasulullah tidak ada. Mungkin lusa atau ba'da lusa. Dia bingung. Kalau dia tunggu Rasulullah, ibunya yang dia tinggalkan di rumah terlalu lama menunggu. Akhirnya dia kembali pulang ke Yaman. Dan sampai Nabi meninggal dunia, dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tapi Nabi mengatakan, kau tahu Aisyah, tadi ada anak muda datang ke rumah. Betul, Jibril sudah memberitahu. Setiap anak muda ini angkat tangan berdoa, pintu langit terbuka dan doanya diijabah oleh Allah. Kenapa ya Rasulullah? Dia lebih mendahulukan orang tuanya dibandingkan aku. Padahal dia sudah berangkat jauh dari Yaman untuk bertemu dengan aku. Tapi ketika dia harus menunggu terlalu lama, sementara ibunya dia tinggalkan di rumah, dia punya kekhawatiran besar terhadap ibunya. Dia kembali pulang. Sampai akhir hayat Nabi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Nabi tidak bertemu dengan Uwais. Uwais tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Dia termasuk tabi'in yang terbaik Pak. Kalau sahabat itu yang pernah ngelihat Nabi, hidup bersama Nabi, dan juga pernah ya melihat Nabi, hidup bersama Nabi, mendengar suara Nabi, ya itu sahabat. Tapi kalau Uwais Al-Qarni ini nggak pernah ngelihat Nabi, tapi hidup di zaman Nabi. Dia digolongkan menjadi tabi'in yang terbaik. Masyhurun fis sama wa majhulun fil ard. Sahabat mengatakan Uwais ini masyhur namanya di langit. Malaikat kenal namanya Uwais. Karena setiap dia angkat tangan, pintu langit terbuka dan doanya dikabulkan oleh Allah. Tetapi di bumi jarang ada yang kenal Uwais Al-Qarni. Makanya Nabi pernah katakan kepada sahabat, kalau aku nggak ada umur, kau nanti bertemu dengan seorang anak muda yang doanya mustajab, mintalah doa kepadanya. Siapa ya Rasulullah? Kata Umar, dia adalah Uwais Al-Qarni. Dari Yaman. Ada bekas penyakit baros di punggungnya. Itu zamannya Umar, setiap ada kabilah dari Yaman datang Pak, selalu dicari itu Uwais Al-Qarni. Afikum Uwais Al-Qarni. Adakah di antara kalian yang namanya Uwais? Sampai satu waktu ada anak muda angkat tangan, saya Uwais, buka bajumu. Ketika dia buka bajunya, ditubruk sama Umar Ibn Khattab. Ini orang yang bertahun-tahun saya cari. Dilihat ada bekas penyakit belang ya di punggungnya tadi sebesar mata uang dirham. Doakan saya, kata Umar.
Nggak pantas kata Uwais saya mendoakan Anda. Anda sebagai khalifah. Ini pesan dari Rasulullah. Doakan saya. Akhirnya Uwais ngangkat tangan berdoa. Selesai berdoa, ya Umar tanya tentang kejadian sampai Nabi mengatakan doanya mustajab. Ya, dia tunda pertemuannya dengan Rasulullah karena dia khawatir terhadap ibunya. Ditawarin sama Umar. Mau kemana kamu setelah ini? Saya akan kembali ke Kufah. Mau jabatan apa kamu di Kufah? Saya akan kirim kepada gubernur Kufah agar kau diangkat menjadi apa yang kau mau. Saya ingin jadi orang biasa saja. Saya akan kembali ke kampung halaman saya. Padahal udah ditawarin Umar, Pak, mau jabatan apa? Tapi dia tidak mau terkenal di bumi. Tetapi di langit namanya sangat terkenal. Disebabkan karena apa? Karena baktinya kepada orang tua. Ya mudah-mudahan ya, sebelum Ramadan ini, kalau andai kata di antara kita masih ada orang tua kita, ya kita minta maaf kepada orang tua kita. Barangkali air matanya pernah jatuh karena perilaku kita. Karena barangkali kita abaikan dia. Di mana orang tua tidak pernah mengabaikan kita. Dan terus doanya berlanjut sampai kepada anak cucu kita. Maka manfaatkanlah kesempatan ketika Allah memberikan kita panjang umur. Masih bisa bersama dengan kedua orang tua kita. Ustaz, gimana kalau orang tua saya sudah tidak ada? Banyakin doa buat orang tua. Karena Nabi mengatakan man tarokad doa lil walidain yanqati anhu rizquhu. Siapa orang yang tidak pernah mau mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, Allah akan putuskan rezekinya. Yanqati anhu rizquhu. Yang marah itu bukan orang tua yang tidak didoakan, tetapi yang marah adalah Allah. Ketika seorang anak, ketika orang tuanya sudah tidak ada, dia tidak pernah mau membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau orang tua kita masih ada, ambil kesempatan itu untuk berbakti seperti Uwais Al-Qarni. Dan jangan seperti siapa itu? Alqamah. Ya, Alqamah itu ahli ibadah, Pak. Salatnya rajin, puasanya rajin. Tetapi menjelang sakaratul maut dia sulit menghadapi kematian. Tersiksa dia. Ya, dengan sakaratul maut. Yang sakitnya itu seperti binatang hidup di keset kulit. Sahabat kebingungan ngelihat ini orang ahli ibadah, sholatnya rajin, kok matinya susah. Mereka panggil Rasulullah, ya Rasulullah, ini Alqamah ada apa ya Rasulullah? Dia sahabat kami ya Rasulullah, dia ahli ibadah. Tapi sulit dia menghadapi kematian. Kata Nabi, dia punya hutang kepada kalian, punya salah kepada kalian. Gak ada ya Rasul, dia orang baik, gak punya hutang, gak punya kesalahan. Masih ada orang tuanya. Ada ya Rasulullah, siapa? Ibunya, panggil ibunya kemari. Ketika ibunya dipanggil, ditanya sama Rasulullah, Ibu, Umi, apa Alqamah punya salah sama Umi? Banyak salahnya ya Rasulullah. Aku yang melahirkan, aku yang membesarkan, aku yang mendoakan. Sampai hari ini doaku tidak pernah habis buat Alqamah. Tapi setelah dia dewasa, dia lebih sayang kepada anak dan istrinya. Dan aku diabaikan ya Rasulullah. Sakit hatiku ya Rasulullah. Kata Nabi, ini yang membuat Alqamah sulit menghadapi kematian. Karena dia sakiti ibunya. Dia abaikan ibunya. Sampai Rasulullah katakan kepada ibunda Alqamah, ibu maafkan ya Alqamah. Kalau ibu tidak maafkan, Alqamah sulit menghadapi kematian. Dan mungkin dia tidak akan mati-mati. Dia akan tersiksa dengan sakaratul maut. Tidak ya Rasulullah, saya tidak akan maafkan Alqamah. Sakit hati saya Rasulullah dengan apa yang dilakukan oleh Alqamah. Baik, kalau ibu tidak maafkan Alqamah, kami akan bakar Alqamah. Kasihan, dia ahli ibadah tapi sulit menghadapi kematian. Dan ketika kayu bakar sudah dikumpulkan, ibu adalah tetap ibu. Jangan kau bakar anakku ya Rasulullah. Jangan kau sakiti anakku ya Rasulullah. Aku maafkan Alqamah, aku maafkan. Asal jangan disakiti Alqamah ya Rasulullah. Barulah Rasulullah bisa menghembuskan nafas yang terakhir ketika orang tuanya sudah memaafkan. Kita bisa bayangkan Pak, untuk mati saja susah ketika orang tua sudah tidak redo. Apalagi untuk hidup. Contoh Alqamah. Tetapi mustajab doa kita. Dan nama kita akan disebut-sebut di
langit sana oleh para malaikat ketika kita bakti kepada orang tua kita. Ya mudah-mudahan insyaallah yang masih pada punya orang tua, andai kata sudah tidak, saya yakin banyak yang sudah nggak ada Pak, termasuk saya. Ya, kalaupun ada rezeki, kita niatkan sedekah untuk pahalanya buat orang tua kita. Dan setiap habis sholat kita kirimkan doa buat orang tua kita. Inilah 3 kerugian buat manusia. Siapa orang yang rugi? Orang yang sombong, tidak mau berdoa. Yang kedua, rugi siapa? Orang yang tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, rugi orang-orang yang mengabaikan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan tarhib Ramadan subuh kali ini ya menjadi bekal buat kita semuanya, dan kita masuki Ramadan dengan gembira, dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, umur saya nyampe, waktu saya tiba untuk beribadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan yang terakhir dalam hidup kita, Pak. Kita masih bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Pimpinan masjid kita dengan istrinya tidak ketemu dengan Ramadan. Ya, kita doakan Allah ampunkan dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Ya, dan semua teman-teman kita, sahabat kita. Ya. Pak Haji Rais gimana, sudah sehat? Ya, alhamdulillah Pak Haji Rais, ya sahabat saya, alhamdulillah sudah sehat. Kita doakan mudah-mudahan terus dalam sehatnya, dan juga kita semuanya Pak, mudah-mudahan terus sehat dan kita bisa khatamin Quran sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, dan kita perbanyak doa kita di bulan Ramadan. Ayo kita niatkan Fatihah ya buat orang-orang tua kita, sahabat kita, dan juga Pak Haji Rais yang sedang sakit, alhamdulillah sudah pulih, Allah angkat penyakitnya. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja dari saya, sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Kita masuki Ramadan dan kita perbanyak ibadah di bulan Ramadan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.